Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Kita mengaji kali ini mengaji kitab Tanwirul Qulub. Pada bagian Tanwirul Qulub yang menerangkan akidah, menerangkan tauhid. Kitab Tanwirul Qulub sendiri ini cukup terkenal di dunia pesantren, dikarang oleh beliau Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi amin. Syekh Muhammad Amin ini ahli thariqah, ahli tasawuf, juga ahli fikih. Jadi nanti warna tauhidnya ini agak berbau sufi, agak berbau spiritual. Jadi sebagian penjelasan tauhid itu ada yang sangat akli, sangat berbau rasional saja. Itu mengingatkan sejarah bahwa ilmu tauhid dulu awal-awalnya ketika Al-Asy'ari dan Al-Imam Al-Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi itu menyusun akidah generasi salaf, dibuat menjadi sebuah ilmu yang kemudian pada sejarah berikutnya disebut ilmu tauhid atau ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kan melawan Mu'tazilah. Para ulama penerus Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, penerus beliau berdua ini juga mendesain penjelasan-penjelasan tauhid mereka dalam desain yang kurang lebih untuk menghadapi pengaruh Mu'tazilah, pengaruh tauhid yang terlalu akli, kurang naklinya. Lah, kali ini tauhidnya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam Tanwirul Qulub ini lumayan berbau nakli. Jadi tidak terlalu murni akli. Sebetulnya para sahabat-sahabat, tauhid yang bersifat terlalu akli itu pada abad 21 ini, mulai abad 20-21 ini sebetulnya tidak terlalu tepat. Sebetulnya tidak terlalu tepat atau tidak terlalu mencukupi untuk membela Ahlussunnah wal Jamaah di zaman setelah periodenya Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi itu. Karena mereka menyerang Ahlussunnah wal Jamaah yang mayoritas, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah pengikut Al-Imam Al-Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi. Para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini menyerangnya menggunakan dalil-dalil nakli. Lah, kita diserang pakai dalil nakli, kita menangkisnya, kita memeranginya menggunakan dalil akli. Jadi gak patek sambung sebetulnya itu. Tapi ya gimana lagi, ya sejarah masih terus berlangsung. Warna tauhid kita di madrasah-madrasah diniyah, di pondok-pondok pesantren masih mayoritas berbau akli, dalil-dalil akli. Ya oke, itu persoalan besar di dalam kurikulum tauhid Ahlussunnah wal Jamaah mayoritas.
Yaitu siapa tahu Ahlussunnah wal Jamaah mayoritas? Ahlussunnah wal Jamaah mayoritas adalah Ahlussunnah wal Jamaah pengikut Al-Imam Al-Asy'ari dan pengikut Al-Imam Al-Maturidi. Oke, itu satu soal. Kita sekarang akan membahas, akan mengaji bagian tauhid yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Amin di dalam kitabnya Tanwirul Qulub. Ini kalau kitab saya ini, kitabnya terbitan Al-Haramain ini pada halaman 10. Berkata beliau, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, nafa'anallahu bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf apa ayya'rifa yen to ngawaruhi sapa mukallaf al wajiba ing sifat kang mesti wal mustahila lan sifat kang mesti ora anane. Al wajiba berarti sifat kang mesti onone. Wal mustahil lan sifat kang mesti ora onone. Wal jaiza lan sifat kang ora mesti onone lan ora mesti ora onone. Sifat kang wenang onone tur wenang ora onone. Fi haqqi maulana ing dalem hakke kekasih kita Gusti Allah Azza wa Jalla Ta'ala halim maha luhur sapa Allah. Diwajibkan atas setiap orang mukallaf untuk mengetahui hal yang atau sifat yang pasti ada pada Allah, yakni sifat wajib. Dan sifat yang pasti tidak ada dari Allah, wal jaiza dan sifat yang bisa atau mungkin dilakukan dan tidak dilakukan oleh Allah. Fi haqqi maulana ta'ala. Jadi untuk mengenal Allah, ajaran Islam memberikan garis besarnya, yaitu mengenal dengan mengetahui sifat-sifatnya. Mengenal Allah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Jadi usaha para ulama untuk mengenalkan Allah kepada para umat biar menjadi mengenal Allah, para ulama menyusun sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Ini sebuah usaha, walaupun sebetulnya itu tidak mencukupi untuk satu-satunya jalan. Kalau satu-satunya jalan tidak cukup untuk mengantarkan masing-masing pemeluk Islam menuju mengenal Allah dengan lebih bagus. Jadi perlu hal-hal yang lain di selain ilmu tauhid ini. Apa itu contohnya selain ilmu tauhid yang bisa mengantarkan seseorang untuk mengenal Allah? Misalnya diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya, antara lain untuk mengenal Allah adalah membaca Al-Quran dan merenungi makna-makna Al-Quran tersebut. Yang nomor 2, membaca Al-Hadits dan merenungi makna-makna dari Al-Hadits tersebut.
maca Quran angen-angen sak maknane, maca Fatihah angen-angen sak maknane. Membaca Quran dengan merenungi maknanya, membaca hadis dengan merenungi maknanya. Dua hal tersebut jelas akan mengantarkan orang yang melakukannya menjadi kenal kepada Allah, kenal kepada Rasul Allah. Kemudian yang lain selain itu, mengenal Allah akan mudah dicapai bagi orang yang mengamalkan pengetahuan agamanya. Artinya ketika atau manakala seseorang telah mengetahui satu ajaran agama, maka orang tersebut mengamalkan ajaran tersebut. Dia atau seseorang mendapat pelajaran sholat sunnah, maka dia kemudian melakukan sholat sunnah yang dia pahami itu, yang barusan dipahami itu. Orang tersebut akan mudah diantarkan oleh Allah dengan sebab mengamalkan ilmu-ilmunya tadi menuju mengenal Allah. Berarti membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya, membaca Al-Hadis dengan merenungi maknanya, serta mengamalkan ilmu pengetahuan agama yang sudah diperolehnya, itu tiga hal yang menjadikan seseorang atau menyebabkan seseorang menjadi mengenal Allah. Lah, pelajaran ilmu tauhid ini jelas termasuk salah satu cara, salah satu usaha orang, menurut ulama ini, kok bisa memahami ilmu tauhid tersebut, maka orang akan semakin mengenal Gusti Allah. Kemudian pada pelajaran tauhid di dalam kitab Tanwirul Qulub ini yang pertama diterangkan bahwa seorang mukallaf harus mengetahui sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Pertanyaannya, lah siapa toh orang mukallaf itu? Apa pengertian orang mukallaf itu? Diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad Amin, nafa'anallahu bi'ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mukallafu utawi kang aran mukallaf. Huwa hiya al mukallaf iku al balighu wong kang diwasa, al aqilu kang akale sempurna, salimul hawasi kang normal ponco ndriyane, walawis sam'a sanajan ponco ndriya kang normal iku rupa pengrungu, awil basara utawa rupa peningal, alladzi rupane balaghathu kang tumeka ing alladzi apa da'watun nabiyyi pengajake Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakaron padha uga iku lanang, kana ana sapa mukallaf, au ungsa utawa wadon. Yang disebut mukallaf yaitu orang yang sudah dewasa,
yang berakal normal. Ini maksudnya orang itu ya manusia, tapi ini termasuk ternyata dari kalangan jin itu juga ada yang mukallaf. Berarti ini balik itu ada juga, jin yang balik itu ada. Nah, tapi karena kita biasanya membahas orang, maka orang mukallaf. Padahal mukallaf itu ada kalangan jinnya, diterangkan oleh Syekh Muhammad Amin au jinniyan atau bangsa jin. Itu mukallaf yang bangsa jin itu ada. Oke. Tapi ya untuk memudahkan, untuk mensimpelkan keterangan memang biasanya disebut orang yang sudah dewasa atau orang yang balik. Orang yang sudah balik, yang berakal normal, yang mempunyai panca indera yang normal, baik yang normal dari panca inderanya itu hanya berupa pendengaran atau penglihatan saja, nggak apa-apa, atau semuanya justru panca inderanya normal semua. Yang alladzi balaghatu da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang orang tersebut telah mendengarkan atau mengetahui adanya ajaran Islam atau adanya dakwah Islam. Ada sebuah agama yang bernama agama Islam, itu dia tahu. Agama yang didakwahkan oleh beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya itu sudah tahu. Dzakaran kana aungtan hurron au abdan au ingsian au jinnian. Jadi orang mukallaf ini orangnya balik dewasa, orangnya berakal normal. Maka kalau belum balik belum mukallaf, kalau belum dewasa belum mukallaf. Kalau orang tidak akalnya tidak normal, tidak berakal normal, maka juga ghairu mukallaf, bukan mukallaf, seperti orang yang gila atau orang yang sedikit gila. Jadi abnormal, akalnya itu sedikit gangguan, rodo error, itu nanti masuk tidak mukallaf, disamakan dengan orang yang gila beneran. Jadi kalau tidak mikir itu enggak ngalor ngidul, yaitu termasuk tidak mukallaf. Kemudian punya panca indera yang normal, walaupun panca indera yang normal itu satu saja, misalnya pendengaran atau penglihatan. Ini mukallaf. Kemudian juga orang itu telah mendengar adanya dakwah Kanjeng Nabi berupa ajaran Islam. Berarti tidak masuk golongan mukallaf seandainya ada satu orang atau sekelompok orang sama sekali belum pernah mendengar adanya ajaran Islam. Misalnya pada zaman sejarah Nabi dulu, orangnya hidup jauh dari Nabi dan belum pernah kedatangan sahabat Nabi yang mengajarkan Islam, belum pernah bertemu Nabi dan sebagainya. Lah itu berarti tidak mukallaf pada saat itu. Kalau sudah sampai kepadanya adanya ajaran Islam, baik pada zaman Nabi maupun zaman sekarang, kau sudah dengar, tahu ada ajaran Islam yang mengajarkan tauhid, mengajarkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka orang tersebut dianggap balaghathu da'watun Nabi, da'watul Islam. Orang yang telah mendapatkan atau telah mengetahui adanya ajaran agama Islam. Orang demikian itu disebut mukallaf. Orang yang mukallaf inilah yang wajib atas mereka mengetahui sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Alhamdulillah, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq.
ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.